Jadi aku mau bahas tentang sakit atau nggak pakai IUD. Padahal di hari Kamis tanggal 20 Februari itu head terakhir aku, menstruasi terakhir aku, dan di hari Jumat itu udah yang selesai, benar-benar yang selesai menstruasi. Dan kagetnya lagi, menstruasi yang aku alamin setelah pasang IUD. Hai semuanya, jumpa lagi sama aku Dina Greni. Di video kali ini aku mau sharing tentang pengalaman aku menggunakan KB IUD kurang lebih selama 3 bulan ini. Jadi aku mau bahas tentang sakit atau nggak pakai IUD, keluhan apa yang aku rasa setelah memakai IUD. Di sini aku mau bahas, tapi sebelum itu buat yang belum subscribe, diklik dulu tombol subscribe-nya. Abis itu diaktifkan juga notifikasinya. Udah, kalau udah langsung aja kita mulai ke video. Oke, jadi sesuai di opening tadi di awal, aku pasang IUD 3 bulan terakhir ini. Jadi selama kurang lebih 3 bulan aku udah pasang IUD. Jadi aku pasang IUD itu di bulan Februari 2020. Aku pernah bikin vlognya juga. Itu kalau nggak salah di tanggal 21 Februari 2020. Mau bikin vlognya di sini. Dan sekarang tanggal 21 Mei, itu berarti Maret, April, Mei, udah 3 bulan aku pasang IUD. Nah, di vlog yang aku bikin itu aku pernah singgung kalau setelah pasang IUD itu aku ngalamin sakit, aku ngerasa sakit. Jadi setelah pasang IUD di puskesmas dan aku pulang ke rumah, itu aku ngerasa sakit, kayak sakit pinggang, pinggul, perut bagian bawah juga sakit, perut juga ngerasa kram kayak gitu sakitnya. Jadi sakitnya itu persis kayak kita jelang PMS, kayak kita lagi PMS. Jadi itu efek samping pertama yang aku rasain itu sakit pinggang, pinggul, perut bagian bawah juga sakit. Nah, terus besoknya hari Sabtu di tanggal 22 Februari itu aku ngalamin keputihan, aku ngerasa keputihan. Padahal selama hamil dan melahirkan dan anak aku usia 2 tahun itu udah yang gak pernah keputihan. Dan setelah pasang IUD itu aku ngerasain lagi yang namanya keputihan. Dan menurut aku keputihan itu cukup ngeganggu sih, cukup ngerasa risih ya. Dan keputihan ini aku alamin selama 2 hari. Jadi Sabtu Minggu itu aku keputihan. Jadi setelah pasang IUD di hari Jumat, Sabtu, Minggu itu aku keputihan selama 2 hari. Dan pas aku tanya ke bidan aku, kenapa kok ini ngalamin yang namanya keputihan gitu? ternyata itu emang wajar. Jadi kayak reaksi penyesuaian tubuh kita terhadap benda asing yang ada di dalam tubuh kita gitu loh. Jadi ya itu masih yang normal. Kalau misalkan emang udah ngerasa ngeganggu banget, ya mungkin bisa dikonsultasikan lagi ke bidan atau ke tenaga kesehatan. Nah, setelah itu di hari ketiga setelah aku pasang IUD, berarti hari Senin 24 Februari 2020, aku ngalamin yang namanya menstruasi. Jadi aku dapat lagi jadwal menstruasi. Padahal di hari Kamis tanggal 20 Februari itu head terakhir aku, menstruasi terakhir aku, dan di hari Jumat itu udah yang selesai, benar-benar yang selesai menstruasinya. Di hari Senin, 3 hari setelah pasang IUD, itu aku ngalamin yang namanya menstruasi lagi. Jadi kayak double gitu menstruasinya, baru aja selesai setelah pasang IUD. 3 hari setelah pasang IUD, itu aku dapat lagi jadwal menstruasi. Dan kagetnya lagi, menstruasi yang aku alamin setelah pasang IUD itu menstruasinya bener-bener yang banyak banget. Terus siklusnya lama, hampir 1 bulan. Menstruasi aku setelah pasang IUD itu nggak beres-beres, nggak bersih-bersih, nggak selesai-selesai. Bener-bener yang lama banget, hampir 1 bulan. Dan aku juga tanya-tanya masalah menstruasi yang panjang banget ini siklusnya ke teman-teman aku yang emang udah dulu pakai IUD. Ternyata itu emang wajar, lagi-lagi ya penyesuaian IUD ke tubuh kita gitu. Apalagi kan aku sebelumnya emang pakai KB hormonal, KB suntik 3 bulan, KB suntik 1 bulan, yang otomatis itu tuh menstruasinya nggak teratur.
Nah setelah menstruasi yang 1 bulan itu selesai, ya udah gitu kembali seperti semula, kayak aku nggak ngalamin sakit lagi, terus juga kayak menstruasi aku kembali normal seperti biasanya, jadi nggak yang sampai 1 bulan lagi gitu. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan tentang si KB IUD ini. Pertanyaan seperti ini, sakit nggak? Sebenarnya nggak sakit, benar-benar nggak sakit. Baik aku dan suami itu kayak ngerasa nyaman aja pakai IUD, kayak nggak ngeganggu, kayak kita nggak ngerasa kita tuh pakai IUD gitu. Jadi ya sakit atau enggak, jawabannya enggak sakit. Sebenarnya bebas sih, setelah pasang IUD juga bisa langsung hubungan badan ya. Tapi karena lagi-lagi aku waktu itu setelah pasang IUD keputihan, ya aku hubungan badan setelah menstruasi aku selesai itu. Tapi untuk berapa lamanya kalian bisa tanyakan ke dokter yang nanganin pemasangan IUD kalian itu, karena mungkin tiap orang itu beda-beda kayak gitu. Biaya pasang IUD, waktu itu aku pasang IUD di puskesmas itu diminta Rp100.000 aja, karena aku pakai IUD yang subsidi gitu, yang 8 tahun itu udah yang lagi program dari pemerintah gitu. Jadi 100.000 itu aku pasang IUD, dan cek HB waktu itu 6.500, jadi kurang lebih ya 110.000-an lah ya buat pasang IUD di puskesmas di tempat aku, di daerah aku di Majalengka. Tapi mungkin di puskesmas lain beda daerah itu beda lagi biayanya gitu. Jadi kalian bisa tanya-tanya ke puskesmas di daerah kalian biaya pemasangan IUD itu berapa. Oke, kalau aku pasang IUD tadi aku bilang di puskesmas ya. Tapi untuk pasang IUD ini ya jelasnya ke tenaga kesehatan, ke fasilitas kesehatan, ke dokter, ke bidan, ke dokter kandungan bisa, ke tempat praktek bidan, ke klinik bisa. Kalian tinggal tanyakan aja ke fasilitas kesehatan. Pasti pasang IUD di tempat fasilitas kesehatan ya. Kenapa memutuskan untuk pakai IUD? Aku pernah bahas ya, kenapa aku memutuskan untuk pakai IUD di video aku yang efek samping suntik 1 bulan itu aku pernah bahas di sana. Jadi aku memutuskan pakai IUD itu sebenarnya pengen dapat menstruasi yang teratur. Karena pakai KB suntik baik 1 bulan, 3 bulan itu aku nggak cocok, dan menstruasi aku tuh kayak nggak teratur gitu, kayak sering pusing. Pokoknya aku merasa nggak cocok pakai KB suntik. Dan aku pengen pakai KB itu yang ketika kita lepas KB itu langsung subur gitu. Jadi pengembalian ke masa suburnya itu cepat, yaitu pakai IUD. Kenapa nggak pakai KB pil? Karena aku orangnya pelupa dan kayaknya nggak efektif kalau aku pakai KB pil. Pasti kayak nggak teratur deh minum pilnya. Jadi udah aku memutuskan untuk pakai IUD aja kayak gitu. Sejauh ini aku ngerasa nyaman pakai IUD, dan nggak tahu sih nanti kedepannya kayak gimana, tapi semoga aja mudah-mudahan aku cocok pakai IUD biar aku nggak milih-milih lagi KB apa yang cocok di aku. Cek rutin ada sih sebenarnya. Jadi setelah aku pasang itu juga dokter aku nyaranin untuk cek lagi ke sana. Cuma karena sekarang ini lagi ada pandemi corona dan aku juga agak takut untuk ke puskesmas. Terus juga sekarang lagi bulan puasa, kayak gimana gitu mau cek IUD. Nanti mungkin setelah lebaran aku mau cek lagi IUD, karena emang itu harus ada cek lanjutan. Oh, untuk jadwal menstruasi setelah pasang IUD, aku tadi bilang ya kalau pertama kali setelah pasang IUD itu menstruasi aku banyak banget, terus juga lama banget siklusnya, hampir 1 bulan. Nah, untuk menstruasi yang kedua, bulan kedua setelah pasang IUD itu ya udah normal gitu, kayak cuma 7 hari. Terus ya emang darahnya banyak, menstruasinya banyak, cuma siklusnya itu cuma 7 hari. Terus di bulan ketiga juga 7 hari. Kayak ya udah kayak kembali ke normal sebelum aku pasang IUD. Cuma di bulan pertama aja sih ya, kalau aku ngalamin yang beda. Yang beda itu di bulan pertama setelah pasang IUD itu
menstruasinya banyak, terus juga lama. Itu di bulan pertama aja. Di bulan kedua, di bulan ketiga itu udah kembali normal. Nah, mungkin segitu aja dulu sharing dari aku tentang pengalaman aku menggunakan KB IUD dan sedikit pertanyaan, tadi sedikit Q&A serba-serbi IUD tadi aku udah bahas. Kalau teman-teman ada pertanyaan yang lain boleh komen aja di kolom komentar bawah. Dan kalau teman-teman suka sama video ini, jangan lupa untuk di like video ini, di subscribe juga, diaktifkan notifikasinya, dan share video ini ke sosial media kalian supaya video ini lebih bermanfaat lagi untuk banyak orang. Dan sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye!